Kekhawatiran BI untuk mencetak uang saat ini merupakan kekeliruan. BI takut mengulang kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia pada tahun 1998 yang menyebabkan inflasi hingga 67%, sehingga memberi indikasi tidak mencetak uang tambahan untuk likuiditas bank maupun menambal defisit anggaran pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Padahal, krisis moneter 1998 tidak bisa disamakan dengan krisis ekonomi saat ini. Pada krisis moneter 1998, pengawasan BI terhadap perbankan sangat longgar sehingga bank yang sakit dipaksa menjadi sehat melalui injeksi BLBI. Akibatnya, nilai tukar rupiah dihajar di pasar uang dan terdepresiasi dari Rp2.500 per dolar Amerika Serikat menjadi Rp20.000 per dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, banyak pinjaman perbankan yang terkait dengan falas akhirnya mengalami gagal bayar. Akhirnya, hampir semua bank mengalami kesulitan likuiditas, sementara BI tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan perbankan nasional. Bahkan BI sebagai bank sentral pun mengalami kesulitan likuiditas. Di sisi lain, krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini lebih berat dan lebih besar dari sisi skala dibandingkan dengan Great Depression tahun 1928, krisis moneter 1998, bahkan Global Financial Crisis 2008. Krisis 1998 memiliki titik epicentrum yaitu di kawasan Asia Tenggara. Kondisi berbeda terjadi di krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan semua aktivitas kehidupan dan bisnis seluruh dunia. Kebijakan sosial maupun physical distancing membuat ekonomi terkontraksi. Selain itu, lockdown dan pembatasan sosial membuat transaksi antar wilayah menjadi terganggu. Banyak usaha dan perusahaan harus melakukan PHK besar-besaran bahkan gulung tikar. Sektor UMKM yang sebelumnya mampu berkembang pada krisis 1998 saat ini amat sulit sekadar untuk bertahan. Dengan demikian, tidak tepat apabila kebijakan yang cenderung diambil Gubernur BI untuk menyelamatkan dan memulihkan perekonomian nasional yang terganggu akibat COVID-19 disamakan begitu saja dengan kebijakan yang diambil sebagai respon terhadap krisis moneter 1997 sampai 1998. Kalau cara memahami dua krisis tersebut sudah keliru sejak awal, kita akan sulit mencari jalan keluar terbaik. Bisa-bisa kita malah mengarah ke jalan buntu karena tidak mampu mengambil keputusan kebijakan pemulihan ekonomi secara komprehensif. Efek dominonya bisa fatal karena berpotensi menimbulkan ketidakpuasan rakyat pada program pemerintah yang dirasa tidak adil. Jika tidak ditanggulangi dari awal, gejolak sosial keamanan bisa terjadi dan mengarah pada ketidakstabilan politik. Tentu saja, kita berharap itu semua tidak terjadi. Bank Indonesia sebagai salah satu anggota KSSK harus mampu berbagi beban dengan anggota lainnya, yaitu Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS, agar negara kita bisa bersama-sama bertahan, pulih, bahkan bangkit dari situasi yang sangat berat saat ini.